Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan video sebelumnya. Video sebelumnya adalah penjelasan bagaimana teknis pengerjaannya dan bagaimana teknis pengujiannya. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara mempraktekannya. Jadi yang digambarkan kemarin, untuk topologinya saya gunakan rotor boot RB941 dua-duanya ya. Di sini saya yang pertama, yang ini akan dijadikan rotor boot utama atau master rotornya. Yang ini rotor kedua dijadikan switch manageable-nya atau nantinya untuk membagi VLAN ya. Nah, di sini saya gunakan laptop satu aja ya. Saya gunakan satu laptop ya. Saya gunakan satu laptop di sini ya. Kemudian untuk cara memasang kabelnya, kalian cukup, yang jelas saya sudah sediakan kabel jaringan yang ada internetnya. Nah, ini perbedaannya. Kalau yang ini warna hitam ada internet, ini ada internetnya. Kalau pengen pembuktiannya silahkan pasang dulu di laptop ya, untuk mengetes bisa atau ada jaringannya atau tidak gitu ya. Jadi dicek dulu aja ke laptop atau ke komputer, terus setting IP-nya secara dinamik, ada internet enggak. Kalau ada berarti memang ada. Kalau ini saya, karena saya pasang IndiHome dari rumah saya, jadi saya gunakan ini untuk mempraktekkan UKK ini. Terus selain itu saya sediakan juga kabel LAN, kabel UTP juga jenis track. Ini jenis track yang saya gunakan. Kemudian untuk membagi, atau saya juga ada kabel lagi, 3 jenis kabel di sini ya. Maksudnya 3 kabel jaringan ya, bukan 3 jenis. Kalau jenis pasti beda kan. Nah, di sini 3 kabel jaringan ini akan saya gunakan untuk menyambung ke komputer yang mana, ke switch yang mana ya. Kalau untuk rotor utama yang jelas Ether 1 ini mulai dari sini ya. Ether 2, Ether 3 dan Ether 4. Berarti untuk Ether 1 saya pasang di sini. Ya. Ini Ether 1 ya. Ether 1 saya pasang di sini. Nah, kalau ada indikator yang menyala di sini ya, yang ini berarti memang terhubung ya. Kalau misalkan saat dicolok seperti ini kita paksa ya. Saya contohkan lagi di sini. Kalau kita pasang kabel jaringan dia nggak terhubung kemana-mana, otomatis tidak ada lampu indikator yang nyala ya, seperti ini ya. Oke, dari sini Ether 2 nya kemana? Kalau digambar itu Ether 2 ke Ether 1 LAN, Ether 1 pada switch yang ini ya. Maaf ya kalau kalian melihatnya ribet. Jadi kalian bisa lihatlah nanti untuk cara menyambungnya. Ini ke Ether, ini Ether 2 ke Ether 1. Nah, itu udah nyala ya. Ether 1. Kemudian ini sesuai gambar yang tadi saya gambarkan. Kalian kayak gini aja dulu ya. Berarti saya cuma butuh kabel satu lagi untuk mengkonfigurasi rotor boot utama dan rotor yang dijadikan switch. Tinggal saya tambahkan juga di sini kan. Berarti saya fokus dulu ke sini ya, fokus dulu ke sini. Jadi saya mau pasang ini kabel jaringannya lagi. Nah, kalau ini berarti ke laptop ya, benar sekali, ke laptop. Ke laptop saya pasang. Nah, belum nyala ya. Lihatin untuk indikatornya di sini. Indikator yang ini ya, yang ini belum nyala. Dulu ke laptop. Oke, kalau sudah ada indikator yang menyala seperti ini. Jadi pada rotor boot utama menyala tiga-tiganya. Kalau yang rotor boot yang kedua jadikan switch ada satu ya. Mungkin kalian melihatnya rada bebelit ya, karena posisinya juga kayak gini dan kabelnya udah belok-belok. Oke, kalau sudah tinggal dieksekusi di laptopnya. Oke, sudah terhubung ya. Jadi gambarannya yang sekarang saya kerjakan adalah seperti ini. Ether 3 sudah saya pasangkan ke laptop ya, seperti tadi. Kemudian saya di sini saya mau mengecek apakah sudah sesuai dengan soal. Nah, kita lihat, bahas per satu-satu soal ya. Anggaplah yang ini kita sudah mengerjakan, yang ini sudah kita mengerjakan 1, 2, 3, poin 1 sampai 3 kita kerjakan. Terus untuk konfigurasinya ini, yaitu kita fokus yang
halangi. Terus kita cek untuk statusnya. Di sini memang masih terhubung tapi tidak ada internet. Tanda seru ya di sini ya, atau tanda pentung lah ya. Jadi di sini kalau tanda seru sini berarti dia terhubung tapi tidak ada internet. Kemudian untuk mengkonfigurasi nomor 4 ini, WiFi router boot, yang kita gunakan adalah aplikasi Winbox, yang kalau memang kan belum ada, kalian bisa download ya. Saya karena menggunakan laptop, jadi ada 2 jaringan ya. Jadi saya pakai jaringan wireless dulu untuk mendownload aplikasi yang namanya Winbox. Ya, saya coba cek. Oke, saya masuk ke Chrome. Saya buka Chrome dulu. Kalian bisa akses Mikrotik atau contoh download aja, download Winbox ya, Winbox. Nah, nanti akan di sini, di situs resminya Mikrotik, mikrotik.com. Nantinya tinggal kalian download di sini Winbox ya, ada Winbox yang itu seriesnya bisa kalian lihat. Kalau misalkan komputer kalian 64 bit, pilih yang 64 bit, karena saya menggunakan 64 bit, jadi saya download yang 64 bit. Oke, saya download dulu yang versi 64 bitnya. Oke, dari sini kalian juga bisa ini menambahkan aplikasi pendukung sekalian aja, Notepad yang untuk nantinya untuk mengedit tampilan login. Nah, ini bisa cari di Notepad++ ya, atau text editor yang lain. Saya ambil yang paling baru ya di sini. Nanti akan download yang ini aja. Nah, kalau sudah terdownload, tinggal kita mulai. Saya matikan lagi ya untuk wireless-nya biar tidak bentrok jaringannya. Saya fokus untuk jaringan yang menggunakan kabel saja. Oke, di sini masih tidak ada internet. Kita close saja, kita minimize. Yang tadi saya sudah download Winbox-nya. Saya buka Winbox-nya. Terus coba ya, apakah ada. Saya buka Winbox-nya. Bentar, saya buka sini aja. Ini Winbox versi 64 bit, sama lah kayak gini. Oke, di sini langsung ada MAC address-nya. Nah, kalian kalau misalkan tidak muncul MAC address-nya, silahkan cek juga video yang ada di deskripsi bagaimana penanganan MAC address yang tidak muncul atau tidak tampil di Winbox. Nah, saya gunakan ini yang router utama ya, router utama. Jadi saya ini router utama nih yang C2. MAC address-nya bisa dilihat di perangkat hardware-nya. Terus dari sini saya login, klik MAC address-nya, login admin, password-nya kosong, pilih connect. Nah, muncul seperti ini. Nah, kalau misalkan ada konfigurasi yang ada sebelumnya, seperti ini, masih punya orang, misalkan bekas punya orang, yang harus kalian lakukan adalah reset konfigurasinya. Masuk ke menu sistem, ya, saya close semuanya. Di sini kan udah dipakai nih, ada pilihan-pilihan nih. Saya pakai untuk sistem resetnya, reset, ininya checklist, reset konfigurasi, reset. Nah, ini membutuhkan waktu beberapa detik untuk melakukan reset. Jadi kalian jangan panik kalau misalkan nanti ada tiba-tiba keluar dari aplikasi Winbox, karena memang perisetan ini membutuhkan waktu beberapa detik, bisa sampai bermenitan, tapi jarang sih, biasanya hanya berdetik aja. Nah, ini ya, keluar dari aplikasi Winbox. Di sini nanti untuk login lagi kita butuh waktu beberapa detik. Nah, kita tunggu saja di sini, jangan sampai kita panik, kita klik aja nggak muncul lagi, karena dia lagi resting ya, restart gitu ya. Nah, di sini kalau error seperti ini, nah error, nah di sini ada tulisan error, router does not support. Nah, ini kita enablekan legacy modenya. Di sini tool, kemudian checklist pada legacy mode. Nah, kalau sudah, tinggal dicoba lagi, klik MAC address-nya, pilih connect. Nah, sudah, pilih remove konfigurasi. Menghapus semua konfigurasi menjadi default. Di sini kita lihat interface-nya. Nah, kembali ke normal ya. Di sini masih ada break-nya misalkan. Ya udah, kita tunggu aja. Kita mereset lagi konfigurasinya. Pas keluar seperti ini, nanti otomatis kembali ke normal. Lihat di sini ada di menu interface ada Ether 1, Ether 2, dan Ether 3
statusnya R atau read mungkin kebaca ya, running lah ya, running. Di sini port 1, 2, 3 sudah terhubung semuanya untuk router boot yang pertama ya, atau router boot utama. Nah, yang harus kalian lakukan di sini ya, untuk cara-cara saya silahkan bisa ditiru atau mungkin cara lain. Untuk mempermudah saja, menu interface kalian, ke menu interface, rename dulu untuk Ether 1 dan Ether 2-nya. Ether 3 nggak usah, Ether 3 kan kita ini yang nyolok ke komputer ya, atau ke laptop. Ether 1 kalian bisa klik double, beri nama internet, di rename aja agar mudah, kemudian apply dan oke. Dan Ether 2 pun sama, kita rename, di double, di sini bukan internet tapi kita jadikan suite, agar kita paham Ether 2 itu jadikan suite. Nah, apply dan oke. Nah, ada dua yang sudah kita rename, kemudian tambahkan VLAN pada interface suite dengan cara kliknya, dengan cara klik ini nih. Kalian kalau bisa lihat untuk soalnya, nah ini kita membuat VLAN, yaitu VLAN ID 10 dengan nama lab admin dengan IP address-nya ini. Ya, kita bahas satu-satu. Kita balik lagi ke sini. Kita tambahkan di suite, klik suite-nya, kemudian tanda plus di sini, add, pilih VLAN. Kemudian VLAN 1 itu diberikan nama menggunakan lab admin. Admin lab ya, lab admin. Coba kita lihat soal dulu ya. Lab admin ya. Saya pas copy aja. Di sini kasih nama lab admin. Lab admin untuk tipenya VLAN, kemudian VLAN ID-nya 10, kemudian klik aja OK, apply. Oke, dari sini untuk ini masuknya ke internet, berarti kalau salah kita hapus kok. Sini, klik ulang dari suite, VLAN, kemudian ini lupa ya, di sini tadi lab admin, kemudian ID-nya 10, terus interface-nya jangan lupa untuk pindah ke switch ya, pindah ke switch, kemudian OK, play dan OK. Lakukan lagi untuk VLAN kedua, lab VLAN, terus ini apa, lab jaringan. Disoalkan seperti itu ya, lab admin dan lab jaringan. Kemudian ini VLAN-nya ID-nya itu 20 dan masuk ke interface-nya suite, apply dan OK. Berarti untuk soal yang ini kita sudah mengerjakan. Yang saya sudah kerjakan saya merahin aja ya. Saya merahin dan saya merahin. Karena kita belum menambahkan IP address nih. Terus kita ingin menambahkan IP address ini ya, IP address untuk VLAN 10. Untuk VLAN 10 kita buka lagi winbox-nya. Untuk penambahan VLAN 10 kita masuk ke bagian, kita close aja ini ya biar nggak terlalu ramai, ke IP addresses. Di addresses ini tinggal kalian tambahkan tanda plus untuk menambahkan, masukkan IP-nya. Untuk IP VLAN 1 yaitu 192.168.10.1/24. Interface-nya yaitu lab admin, apply, kemudian OK. Kemudian add lagi untuk VLAN keduanya. Ini segmennya beda, di segmen ketiga 20. Pilihnya yang lab jaringan, apply, OK. Dan satu lagi untuk soal yang ini nih, kalian melakukan IP statik yang diberikan oleh ISP ya, yang diberikan oleh ISP. Ingat, saya coba cek untuk mendapatkan ISP, kalian bisa saya buka lagi untuk wirelessnya, untuk wireless dari internet saya nih yang dipasang di rumah saya. Kita cek, ini sudah connect ya. Saya buka CMD command prompt, kemudian saya cek IP address, cek IP config. IP-nya itu yang diberikan adalah 192.168 untuk komputer saya yang hidup ini. Tapi untuk gateway-nya, default gateway-nya itu adalah 192.168.100.1. Apakah benar 100.1? Saya coba buka Chrome-nya, 192.168.100.1. Oke, benar ya. Ini adalah perangkat Huawei yang dari IndiHome
berarti nanti gateway-nya itu saya ganti merubah menjadi 2 ya. Kita kembali lagi ke Winbox. Saya bikin lagi untuk IP-nya 192.168.100.2 ya, 100.2. Untuk 100.2 ini sudah saya pakai. Apa kalau enggak 100.10 atau bebas ya, 100.2 aja lah ya, biar urut. Kemudian dari 100.1 ini, 100.2 maksud saya, ini dipakai sesuai dengan soal tadi. Kalian membuat IP secara statik, yaitu diberikan sesuai nomor absen. X-nya itu nomor absen. Makanya nomor absen ini, misalkan saya nomor absennya 2, makanya 192.168.100.2/24. Ini misalkan nomor absen saya. Untuk interface-nya, pastikan ya memilihnya internet, karena ini yang akan mendapatkan internet secara statik. Pilih internet, kemudian apply, dan oke. Dan satu lagi, untuk pembuatan IP address-nya, kita langsung aja sekalian mumpung ada di menu IP address. Untuk WLAN 1-nya, untuk WLAN 1 kita di soal ini adalah 192.168.30.1 ya, segmennya ya. Oke, kita bikin 10 ini 192.168.30.1/24. Kemudian interface-nya WLAN 1. WLAN 1, apply, dan oke. Untuk WLAN 1 di sini keterangannya masih merah karena kenapa? Kita tinggal menghidupkan untuk bagian WLAN 1 di menu wireless, konfigurasi wireless ya. Di sini saya coba untuk menghidupkan WLAN 1 di sini. Nanti kalau misalkan WLAN 1 saya hidupkan, di sini akan berubah yang tadinya merah menjadi hitam atau aktif lah ya. Klik WLAN 1 checklist atau enable. Nah, jadi warna hitam ya. Di sini juga kita sekalian aja WLAN 1 kita konfigurasi sesuai dengan soal. Soal itu nanti diberikan nama hotspot nih. WLAN hotspotnya namanya nama peserta. Kemudian berikan username sama passwordnya gue nanti ini di akhir. Nah, untuk hotspotnya ini diberikan nama pesertanya. Oke, kembali lagi ke Winbox. Kemudian tinggal tambahkan di sini atau kita klik label. Pada WLAN 1 kita klik label, terus masuk ke tab wireless sebelah tab general ya. Masuk ke tab wireless. Di sini modenya yang tadinya station menjadi AP Bridge. Kemudian AP Bridge ini kita rubah SSID-nya menjadi nama peserta. Kalau saya mungkin nama saya Muhammad Muklis. Kemudian kalau sudah tinggal di apply dan oke. Nah, nantinya untuk ini berarti kita sudah mengerjakan ya. Ini pun kita sudah mengerjakan sampai sini ya. Sampai sini kita sudah mengerjakan. Yang saya sudah kerjakan saya merahin ya. Ini pun saya sudah merahin juga nih 1, 2, 3, 4. Tapi yang B pun ini juga sudah ya, untuk mendapatkan IP secara statik soalnya ya. Nah, ini kita sudah mengerjakan untuk header satunya sebagai internet. Yang saya belum merahin, belum saya kerjakan. Next, terus karena udah sih sampai sini, tapi ada yang perlu kalian ketahui adalah kita harus mengkonfigurasi routes ya, routingnya ya. Kita mengkonfigurasi DNS agar mendapatkan internet dari DNS-nya. Nah, caranya masuk ke IP, kemudian pilih DNS. Terus dari DNS ini kita tuliskan aja DNS servernya Google. DNS servernya Google itu 8.8.8.8 4 kali. 8.8.8 4 kali ya. Kemudian jangan lupa checklist di bagian remote allow ya, remote allow request. Checklist di sini remote allow request, tinggal apply dan oke. Nah, kalau sudah kayak gini, keluar sendiri dari aplikasi, nggak usah panik. Tinggal masuk lagi ke sini, ya. Kita cek lagi di IP DNS atau kita sudah buat. Oke, kita ulang di sini. Oh, di sini saya coba lagi ya, di sini 1.8.8.8 allow remote. Baik. Oke. Nah, biarin.
Setelah gitu kita dikarenakan menggunakan IP statik dari ISP, maka harus menambahkan IP root. Nah, IP root kita masuk ke IP ke routes, ya, routers tulisannya routes. Nah, disinilah tinggal kita mengkonfigurasi masuk ke menu IP routes, ya udah ya, IP routes. Kemudian pada tab route ini klik tanda plus ya untuk menambahkan di tab router ya, tab ini pertama, tambah, kemudian DSP address-nya biarin, nggak usah dirubah, hanya kita rubah gateway-nya. Gateway-nya berapa? Gateway-nya sesuai dengan ISP tadi ya, yang saya cek di CMD tadi ya, yang di sini nih, yang di sini IP config tadi, IP config tadi ya, 100.1. Oke, saya lupa untuk menghapus ininya ya, saya hapus dulu deh. Saya disconnect dulu ya, saya fokus ke jaringan kabel. Nah, IP-nya yang ini ya. Jadi kalau itu berarti saya ulang untuk IP DNS-nya. IP DNS saya tuliskan di sini 88 allow access supply dan oke. Di sini tinggal saya kasihkan 192.168.100.1 baru di apply. Oke ya. Mudah banget ya. Di sini kalau kalian memahami langkah-langkahnya, fungsi dari DNS itu atau routers ini agar mendapatkan internet, karena kita tadi melakukan IP statik pada ISP, menambahkan ya. Kemudian untuk langkah berikutnya adalah konfigurasi firewall. Konfigurasi firewall di sini kalian bisa masuk ke IP firewall. IP firewall ini tinggal kalian tambahkan di menu atau tab NAT ya, NAT ya. Di menu atau tab NAT. Di sini tinggal tanda plus, kemudian kalian bisa tuliskan di general ini yang chain-nya ini, status chain ini kita biarin aja, ini src NAT ya, src NAT. Kemudian untuk out interface-nya ini kita pilih yang Ether 1 atau internet yang kita buat tadi, yang udah kita rename. Terus pilih tab action ya, tab action di sini ya, sebelahnya extra tab action. Pilih actionnya itu masquerade atau masquerade tulisannya gitu ya, masquerade. Oke, apply dan oke. Sudah kita buat konfigurasi firewallnya. Kemudian konfigurasi DHCP server. DHCP server kita coba di sini. Kita masuk menu ke DHCP server pada menu IP. Menu IP pilih DHCP server. Nah, pada DHCP server ini pada tab DHCP ya, ada tab DHCP ya. Pilih atau klik DHCP setup. Ini DHCP setup. Kemudian untuk DHCP server interface-nya pilihnya yang punya VLAN 1 atau lab admin. Lab admin dipilih, kemudian next. Pastikan IP-nya sesuai ya, maksudnya sesuai itu segmennya aja nih ya, 192.1 pokoknya 10 aja ya di sini. Kemudian tinggal di next. Kemudian next ya, IP-nya sama ya, 10.1, kemudian tinggal di next. Nah, karena di soal ini tidak melakukan full IP yang membatasi berapa IP yang dibagikan, kita tidak perlu, kita tinggal next aja di sini. Next, DNS servernya next, ini juga next, sudah dibuat. Lakukan yang sama seperti yang VLAN keduanya, kita tambah lagi yaitu masuk ke DHCP ya, lakukan yang sama di sini ya, masuk ke IP terus DHCP setup untuk bagian ke VLAN 2 yaitu lab jaringan. Pilih next, IP-nya 20 segmennya, benar ya, 20 nih, 20 segmennya. Pilih next, 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 dan oke. Nah, ini kita sudah melakukan DHCP server untuk kedua VLAN yang kita bagikan nanti. Nah, kalau sudah, untuk berikutnya ya, biarkan statusnya. Kalau misalkan status kalian merah yang di sini tadi ya, kalau ini kan statusnya warnanya hitam. Kalau misalkan warna merah, biarkan saja. Jadi kalau merah ini tandanya belum terhubung tuh interface-nya, biarin aja nggak apa-apa ya.
biarin aja. Kalau yang merah abaikan aja nggak apa-apa. Terus dari sini konfigurasi hotspot atau VLAN-nya. Masuk ke IP, kemudian pilih hotspot. Nah, dipilih hotspot ini kalian tinggal klik ke tab server ya. Tab server ini masuk ke hotspot setup. Tadi kan kita sudah memberikan IP pada VLAN 1 ya, yaitu 30.1 ya, 30.1 di sini. Nanti kita otomatis IP-nya sama dengan VLAN 1. Masuk di sini masih hotspot setup, interface-nya pilih VLAN 1, kemudian next. Nah, pastikan IP-nya sama ya dengan yang di sini ya. Kemudian next. Ini tidak ada pool untuk address-nya, kita nggak batasi. Kemudian next. Untuk select sertifikat kita non, pilih next. IP address ini juga next saja. DNS servernya juga next saja. Nah, DNS name-nya silakan bebas untuk kalian. Saya contohkan sih sesuai dengan portal SMK deh ya. Portal smk.sch.id. Ini saya membuatnya sama seperti tahun lalu untuk DNS name-nya. Misalkan kalau diganti nama kamu boleh, misalkan muhammadmuklis.net misalkan. Tapi ini saya contohkan portal smk.sch.id. Pilih next. Kemudian, nah untuk di sini untuk name local hotspot user di soal kita lihat untuk login tamunya itu username menjadikan usernya tamu, passwordnya tamu. Berarti tinggal diganti di sini tamu. Kemudian di sini juga passwordnya tamu. Gues ya, gues. Pilih next dan sukses. Berarti untuk soal yang ini sudah kita kerjakan. Yang poin ketiga di VLAN atau WLAN 1. Oke, dari sini berarti kan untuk pengerjaannya sudah selesai untuk konfigurasi router boot utama. Kalian juga bisa ngecek sebenarnya pengujiannya. Tapi nanti pengujiannya ya, ini biar sekalian. Untuk pengujian untuk hotspotnya nanti biar sekalian. Untuk router boot utama kita sudah selesai mengkonfigurasinya. Sekarang kita pindah untuk konfigurasi router boot yang kedua. Oke, tinggal saya pindahkan saja untuk port yang ketiga atau Ether 3 ini yang di router boot utama, pindah ke Ether 4 yang pada router kedua yang dijadikan switch. Yang di laptop nggak usah dicabut, cabut ini aja ya. Satu ini aja cabut yang di sini, pindah ke Ether 4 pada router boot yang kedua yang dijadikan switch. Nah, nanti kan udah nyala ya. Jadi udah terhubung ke komputer saya. Oke. Kali ini saya akan mengkonfigurasi router boot yang kedua. Kalau ini sudah selesai, sekarang fokus ke router boot yang kedua. Oke, balik lagi ke laptop. Oke ya, lanjut di router boot yang dijadikan switch. Ini anggaplah saya sudah menyelesaikan untuk router boot ini ya. Yang ini sudah saya selesaikan, berarti tinggal saya cabut, tinggal masuk ke Ether 4 untuk konfigurasi router yang kedua yang dijadikan switch. Ya, seperti ini gambarannya. Udah saya lepas tadi ya, dan saya sambungkan lagi di Ether 4 pada router boot kedua. Saya kembali lagi ke Winbox-nya. Nah, Winbox yang atas tadi. Ini Winbox yang tadi karena sudah keluar, ya udah kita coba close aja dan buka lagi Winbox-nya. Saya buka lagi Winbox-nya. Oke. Di sini akan mendeteksi RB941 lagi. Nah, MAC address-nya beda ya. Kalau MAC address-nya tadi kan C2, sekarang 44. Jadi harus dibedakan dan IP-nya masih 00 kalau memang masih udah di reset atau default-nya 00 ya. Kemudian saya coba login. Sekarang kita konfigurasi router yang kedua. Router kedua ini cukup mudah sih. Coba saya cek dulu IP address-nya. Nah, ini kita reset lagi ya. Karena saya lihat di sini adalah routernya udah kepake. Saya coba saya reset lagi, coba saya di sini juga IP address-nya apakah masih ada. Oke.
Ini IP address-nya, oke, ini udah kepake orang. Jadi saya reset dulu nih. Saya reset biar kembali lagi ke default. Oke, yes. Nggak usah panik, seperti biasa. Kalau misalkan keluar dari Winbox, nggak usah panik lah, tinggal klik konekkan lagi aja atau reconnect. Tapi memang butuh sabar karena kadang sering keluar dari Winbox ya mikrotiknya. Saya lagi proses reset di sini, jadi akan saya tunggu juga. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Misalkan kalau kalian bingung, masih ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, di sini ya, sudah menunggu beberapa detik. Saya tunggu sampai dia inbox-nya masuk lagi, atau mikrotiknya masuk lagi. Nah, karena lagi proses reset ini. Jadi, nggak usah panik tiba-tiba nggak mau muncul, nggak mau keluar. Ya, lihat aja perangkat mikrotiknya lagi masih hidup atau enggak, karena preset ini pasti indikator di ini tidak menyala. Nah ini ya, kalau sudah di reset pasti ada tampilan seperti ini. Kembali lagi, remove konfigurasi aja. Nah jadi bersih di sini. Nah bersih lagi kan. Nah remove konfigurasi nanti juga reset lagi. Nah mau reset lagi nanti bersih lagi. Ya nggak usah panik. Jadi kalau udah keluar seperti ini ya memang aturannya gini. Kemudian udah bersih nih. Untuk saya list di interface-nya Ether 1 dan Ether 2. Oh, Ether 4 ya. Ether 1 itu keterangan statusnya R. Ether 2 0, nggak ada ya karena belum terhubung interface-nya. Kan sesuai gambar. Saya menggambarkan seperti ini tadi ya. Ini belum ada. Ini belum ada juga. Biarin aja nggak apa-apa. Ini tuh nanti buat pengujiannya. Kita menggunakan satu laptop, satu komputer. Nah, dari sini kita lakukan konfigurasi switch ya, yang rotor yang dijadikan switch. Kita nggak fokus ke interface, kita langsung ke menu bridge ya, namanya menu bridge. Menu bridge itu kalian masuk ke menu bridge pada tab bridge ya. Kan ini ada port, ada LAN, VLAN, masuk ke menu bridge. Kalian bisa menambahkan bridge 1, nggak usah dirubah. Untuk ini tipenya bridge, biarin. Kemudian apply oke aja, langsung dibuat oke. Nah masih di menu bridge ya, masih di menu bridge, kalian pindah ke tab port ya, tab port sebelahnya bridge. Nah di sini kalian buat lagi juga portnya, yaitu dengan tanda plus di sini untuk menggabungkan Ethernet yang diperlukan untuk VLAN nantinya ya. Kita tambahkan di sini yaitu new bridge port. Kita pilih interface-nya Ether 1 ya. VLAN-nya Ether 1 ya, Ether 1. Kemudian di sini Ether 1 sebagai mendapatkan internet ya. Terus brick-nya itu juga brick 1, kemudian apply dan oke. Nah, sudah kita buat. Kemudian masih di dalam brick, pada tab general ya, tab general mana? Tab general ini masih di brick. Terus oke, kita sudah buat di sini untuk portnya. Kita bikin lagi untuk Ether 2 dan 3 ya. Ether 2 kita buat, ini juga break, apply, dan oke. Bikin lagi tab, karena kita menggunakan 3 Ether nanti ya di ini. Tinggal diganti Ether 3, apply, dan oke. Untuk port ini kita sudah menggunakan Ether 1, Ether 2, dan Ether 3 yang sudah dijadikan kelompok nih. 1, 2, 3 kita jadikan kelompok untuk membagi port sebagai VLAN-nya. Oke, dari situ tinggal kita konfigurasi switch. Kita di menu switch, masuk ke menu switch. Kemudian pada tab switch, nah kita
terdapat tipe chipnya, ya tipe chipnya benar ya, Atheros 8227. Kemudian kita nggak di sini, kita masuk ke tab VLAN, tinggal kita tambah dengan tanda plus di sini. Di switch-nya itu pilihnya switch 1, kemudian VLAN ID-nya 10 ya, VLAN 10. Kemudian portnya, lihat portnya itu kita pilih Ether 1 yang membawakan kan Ether 1 yang menyampaikan internet, membawa internet. Terus ke Ether 2 ya, membagi atau sharing ke Ether 2 yang dibagikan. Kalau sudah apply dan oke, lakukan sama, yaitu pada menu ini VLAN tambah, masih di switch, sekarang VLAN 20. VLAN 20 tambahkan Ether 1, kemudian ke Ether 3. Kalau sudah apply dan oke. Nah, lanjut masih di menu switch, kita pindah ke menu port. Di menu port ini kita menambahkan yang name Ether 1, name Ether 1 nih, yang name Ether 1. Kita bisa klik ya, Ether 1 kita klik. Nah, di sini Ether 1 kita klik double, kemudian di Ether 1 switch-nya itu masih switch 1, name-nya itu juga Ether 1, kemudian VLAN header-nya atau VLAN mode dulu ya. VLAN mode itu ganti secure ya, ganti secure. VLAN head-nya ganti add if missing ya. Kemudian untuk default VLAN ID-nya kita nggak usah rubah ya, nggak usah rubah. Apply, oke. Terus lanjut di tab, masih di tab port, kemudian ke Ether 2, tuliskan di sini masih sama, kita rubah di sini aja, VLAN modenya menjadi score sama. Cuman di sini karena tadi itu yang Ether 1 kita mode trunks ya, yang untuk Ether 1-nya. Sekarang untuk Ether 2 dan Ether 3 itu mode akses ya. Kalau di VLAN kan ada dua mode, ada mode trunks sama mode akses. Tapi yang VLAN 1 itu kita gunakan menjadi mode trunk. Kalau Ether 2 dan Ether 3 mode akses. Nah, kita rubah yang untuk VLAN header-nya yang tadi ini kita rubah menjadi always strip ya, always strip. Untuk VLAN ID-nya sesuaikan VLAN 10. Kemudian apply dan oke. Ether 3 pun sama, cuman bedanya di sini kita always strip, kemudian ini score, terus VLAN ID-nya diganti menjadi 20. Oke. Apply dan oke. Nah, ini sudah selesai untuk konfigurasi router boot yang kedua. Jadi yang kedua mah nggak terlalu banyak konfigurasinya. Sekarang saya mau mencoba membuktikan ya, pengujian apakah sudah berhasil atau belum untuk konfigurasinya. Yang saya uji pertama sesuai yang digambar tadi, kita ada pengujiannya di sini ya. Kita pengujiannya apakah hotspot login-nya sudah bisa kita akses. Kita coba di sini, saya coba untuk akses internet, saya nyalakan wifi-nya. Nah, di sini lihat ya, masih tanda seru ya, masih tidak ada internet. Saya coba di sini. Nah, ini namanya Muhammad Muklis, nama wifi-nya. Saya klik, pilih connect. Ternyata sudah masuk ke mana nih? Coba. Harusnya tampilnya login mikrotik. Atau enggak, kalau misalkan nggak tampil loginnya, kita bisa tambahkan, tuliskan name servernya tadi. Name servernya itu portal smk.sch.id. Oke, portal smk.sch.id. Apakah bisa? Atau nanti saya coba untuk yang ini, saya lepas dulu ya jaringannya. Nah, sudah bisa tampil mikrotik. Nah, di sini saya juga menjelaskan untuk ini portal smk.sch.id sudah bisa diakses. Itu tampilannya login ya.
Terus saya masuk sebagai tamu, terus passwordnya ya, pilih connect. Oke, ternyata bisa masuk, tapi saya belum coba apakah sudah ada internet. Saya ke YouTube ya, ke YouTube. Oke, bisa, sudah ada internet dan sudah bisa masuk. Kalau saya logout, saya login lagi di sini ya, logout dan login. Oke, ini kenapa nggak bisa logout? Karena kita belum setting yang di VirtualBox ini, yang di Winbox ini, di settingan hotspotnya itu kita belum mengatur cookies ya, cookiesnya itu biar bisa logout lagi. Caranya gimana? Tinggal kita pindah lagi aja yang ke router boot yang tadi ini, pindah ke ini. Kita di settingan wireless ada yang kurang di sini. Saya buka lagi Winbox-nya. Yang di sini saya buka lagi Winbox-nya. Yang ini IP-nya. Terus saya connect. Terus saya masuk ke IP hotspot. Yang ini ya. Oke. Bentar, belum keluar. Nah, WLAN ini saya klik double, masuk ke server profile, kemudian di hotspot 1 ini untuk loginnya checklist cookiesnya agar bisa logout. Oke, saya ulang lagi ya sekarang ya, saya pindah, saya coba lagi untuk loginnya lagi, kita logout, login, nah bisa. Nah, barulah saya coba klik ini apakah ada internet untuk mengakses YouTube. Ternyata tidak ada internet. Saya harus melakukan login terlebih dahulu yang tadi menggunakan tamu dan passwordnya gue. Oke ya, tidak ada internet ya. Nah, saya masuk, connect, terus saya klik, terus saya refresh. Sekarang udah ada internet ya, seperti ini. Jadi fungsinya kalau harus koneksi internet harus login terlebih dahulu, baru bisa di logout di sini. Oke ya. IP-nya pun sama, tadi dikasihnya udah ada IP-nya. Nah, barulah sekarang saya pengujian kepada VLAN. Saya matikan dulu WiFi-nya, jaringan ininya. Terus ini kan tidak ada internet. Saya akan sambungkan kembali. Sini nggak ada internet. Saya ke VLAN 1 yang pengujian yang ini. Yang pengujian ini sudah selesai. Terus lanjut pengujian kedua adalah VLAN IP address, yaitu VLAN lab admin. Berarti saya tinggal copot aja. Copot, pindah ke sini. Pindah ke Ether 2 pada router boot yang dijadikan switch. Oke, saya coba lagi. Kemudian saya lihat, nah ternyata ada internetnya. Ada internetnya. Ya, saya coba akses ke YouTube dan ada internetnya. Kemudian untuk mengecek IP-nya seperti tadi bisa lewat CMD ya, bisa lewat CMD tadi. CMD kemudian IP config. Nah, IP yang dikasih adalah satu segmen yaitu 10 titik sekian dengan gateway-nya 10.1. Atau kalian bisa lihat juga di bagian sini. Untuk IP Ether 1 kita bisa lihat detailnya 10 dan gateway-nya 10 titik atau 100.1 ya, 10. Nah, ini VLAN satunya kan 10.1. Oke, jadi sama. Oke, saya coba lagi untuk pengaturan yang kedua ya. Saya coba cabut lagi, lihat di pojok kanan bawah. Bukti untuk mencabutnya, saya pindah ke port yang ke 3 nih, yang port yang ketiga. Oke, dia terhubung, pentung, proses, dia nunggu apakah, nah sudah ada internet akses, masih bisa internet juga di sini, masih bisa koneksi ke internet ya. Kemudian coba cek IP-nya, kita cek lagi IP config. Terus saya cek lagi IP-nya sekarang menjadi 20, segmennya sama seperti 20 dan gateway-nya 20.1. Sama seperti yang di sini kalau kita cek. Nah,
Kita cek detailnya 20 dan gateway-nya 20.1. Oke ya. Jadi berhasil. Lebih jelasnya kalau misalkan kalian kebingungan, kesulitan mengerjakannya, boleh coret-coret di kolom komentar. Jadi untuk pengujiannya dua-duanya semuanya sudah sukses. Berarti kakak insya Allah kalian sudah bisa melakukan dengan baik dan teliti. Yang jelas sabar aja. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.